Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Francisca Dewi Utami dengan nomor mahasiswa 20144602448 Universitas PGRI Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 akan mempresentasikan hasil dari PLP 1. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hatina Sriantari selaku dosen pembimbing PLP 1 yang telah membimbing dari awal PLP hingga akhir PLP pada tanggal 17 Mei sampai dengan 21 Mei di SD Negeri Lemah Rubuh. Berikut ini penjelasannya. Pelaksanaan PLP 1 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei hingga 21 Mei 2022 yang bertepatan di SD Negeri Lemah Rubuh beralamat di Lemah Rubuh, Selo Pameyoro, Imogiri, Bantul. Aktivitas pelaksanaan PLP 1 meliputi observasi baik di kelas tinggi maupun rendah serta di kelas matematika. Selain itu, selama observasi juga melakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan guru SD Negeri Lemah Rubuh mengenai tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib, ekstrakurikuler, prestasi, kebiasaan positif, dan juga praktik-praktik berupa kegiatan rutin. Selain itu, mahasiswa juga melakukan pengamatan dari segi bagaimana guru mengajar, media pembelajaran apa yang digunakan, serta metode pembelajaran apa yang digunakan. Serta mahasiswa menilai dan melihat bagaimana guru dan murid merespon pada waktu pembelajaran berlangsung. Jumlah murid keseluruhan di SD Negeri Lemah Rubuh berjumlah 70 siswa. Sarana dan prasarana di SD Negeri Lemah Rubuh meliputi: yang pertama, ruang guru; yang kedua, ruang kelas; yang ketiga, ruang kepala sekolah; yang keempat, ruang tata usaha; yang kelima, ruang penjaga sekolah; yang keenam, ruang unit kesehatan siswa atau kita sering sebut UKS; yang ketujuh, perpustakaan; yang kedelapan, musola; yang kesembilan, kantin; ke-10, tempat wudhu; ke-11, parkir guru; ke-12, parkir siswa; ke-13, halaman sekolah; ke-14, dapur; ke-15, lapangan olahraga; dan yang terakhir, kamar mandi. SD Negeri Lemah Rubuh dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Siti Zumaroh dengan jumlah guru dan karyawan 15. Prestasi yang dimiliki SD Negeri Lemah Rubuh meliputi: yang pertama, ujian nasional juara 1 tingkat kecamatan; yang kedua, OSN Harapan 1 tingkat kecamatan; yang ketiga, dalang cilik sebagai partisipasi harapan. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Lemah Rubuh meliputi pramuka yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Sabtu untuk kelas 3 sampai dengan 5, dan IPA dari kelas 1 sampai dengan 5 yang dilaksanakan dari Senin sampai Jumat, merupakan ekstrakurikuler wajib di SD Negeri Lemah Rubuh. Sedangkan ekstra
pilihan yaitu seni tari dilaksanakan pada hari Jumat untuk kelas 1 sampai dengan 5. Namun selama terjadi pandemi COVID-19, pembelajaran dilaksanakan di rumah. Hal ini yang menyebabkan vakumnya ekstrakurikuler di SD Negeri Lemah Rubuh. Selain kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Lemah Rubuh, terdapat kegiatan kokurikuler yang meliputi yang pertama, karya wisata khususnya untuk kelas 6 yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Yang kedua, kegiatan olahraga seperti olahraga bersepeda dan berenang. Pada observasi hari pertama, tanggal 17 Mei 2022, hari Selasa, saya melakukan observasi pada kelas rendah, yaitu kelas 2 dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN dengan kompetensi dasar, sikap dan persatuan, serta kesatuan dalam keberagaman. Dari observasi yang telah dilakukan di kelas 2 atau di kelas rendah, terdapat beberapa penilaian, yaitu penilaian yang pertama pada guru. Guru di sini mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan siswanya masing-masing, serta pada awal pembelajaran, guru memeriksa kehadiran siswa. Dalam penyampaian materi, guru sudah cukup menguasai materi dengan baik, serta dalam menyampaikan materi begitu jelas dan tepat. Penilaian yang kedua yaitu siswa. Siswa di kelas cukup aktif dalam pembelajaran, serta mudah menangkap pelajaran yang telah diajarkan oleh guru dan merespon pertanyaan guru dengan baik. Yang ketiga, metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada waktu proses belajar mengajar yaitu dengan metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan buku LKS Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2. Media yang ketiga. Berikutnya, media yang digunakan ialah buku LKS siswa SD kelas 2. Dan yang terakhir, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan standar kompetensi dasar. Serta pada akhir pembelajaran, guru memberikan tugas sebagai evaluasi untuk siswa. Selanjutnya, observasi pada hari kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 hari Kamis. Saya melakukan observasi pada kelas tinggi yaitu kelas 5 dengan mata pelajaran matematika dengan kompetensi dasar menjelaskan tentang jaring-jaring bangun ruang dan balok. Dari observasi yang telah dilakukan, sama seperti halnya observasi pada hari pertama, yaitu yang pertama, guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta pada awal pembelajaran, guru memeriksa kehadiran siswa. Dalam segi penyampaian materi, guru sudah cukup menguasai materi dalam menyampaikan materi begitu jelas dan tepat, serta guru dapat menjawab pertanyaan dari siswa. Yang kedua, siswa. Siswa di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan cepat memahami. Yang ketiga, metode.
Metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika yaitu dengan metode ceramah dan diskusi. Yang keempat, media. Media pembelajaran yang digunakan pada waktu pelajaran matematika berlangsung yaitu menggunakan LKS siswa SD kelas 5 dan menggaris. Dan yang kelima, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan standar kompetensi dasar. Serta pada akhir pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa sebagai evaluasi. Kemudian yang terakhir, pada observasi pada tanggal 20 Mei 2022 hari Jumat, saya melakukan observasi pada kelas tinggi yaitu kelas 4 dengan mata pelajaran tematik dengan menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Dari observasi hari terakhir yang telah dilakukan, sama seperti halnya pada observasi hari pertama dan kedua, yaitu yang pertama, guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta pada awal pembelajaran, guru memeriksa kehadiran siswa, serta dalam segi penyampaian materi, guru sudah cukup menguasai materi serta dapat menyampaikan materi terkait begitu jelas dan tepat. Yang kedua, siswa. Respon siswa di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan terlihat kondusif. Yang ketiga, metode. Metode yang digunakan dalam pembelajaran tematik yaitu dengan metode ceramah dan diskusi. Yang keempat, media. Media pembelajaran yang digunakan pada waktu pelajaran tematik ialah buku LKS SD kelas 4 dan busur derajat. Yang kelima, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang digunakan guru sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta pada akhir pembelajaran guru memberikan tugas untuk evaluasi siswa. Kegiatan PLP1 merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar atau calon tenaga pendidik, di mana kegiatan PLP1 ini mengenalkan mahasiswa seperti aktivitas sekolah, kultur sekolah, kurikulum sekolah, kegiatan seperti ekstrakurikuler di sekolah dan kurikuler di sekolah. Selain itu, mahasiswa dapat juga ilmu baru terkait bagaimana cara mengajar di SD yang baik dan benar. Sekian presentasi mengenai PLP1 atau pengenalan lingkungan para sekolah 1 SD Negeri Lemah Rubuh. Apabila ada salah kata dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan. Saya Francisca Dewi Utami dari Universitas PGRI Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.